bihamdih uhayyikum bitahiyyatil Islam tahiyatan mubarakatan thayyibatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa media Persatuan Channel yang berbahagia, khususnya kepada adik-adik tadi, mahasiswa dan mahasiswi program studi PAI Pendidikan Agama Islam, MPI Manajemen Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara Lombok Nusa Tenggara Barat semester 2 yang berbahagia. Mari kita lanjutkan kajian kita, diskusi kita tentang kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami menyampaikan kajian ini, materi ini, karena dalam keadaan situasi kondisi musibah virus corona ini, kita tidak dibolehkan untuk berkumpul madrasah, perguruan tinggi, kampus, universitas, masjid, dan tempat-tempat lainnya ditutup. Oleh karena itu kami sampaikan kajian diskusi materi ini dari rumah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian dan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pertama, aliran Islam terbesar yang prinsip dasar ideologinya adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih sebagai sumber utama Islam. Yang kedua, menjadikan fikih mazhab empat, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali sebagai pedoman syariah. Ketiga, meyakini legalitas Khulafaur Rasyidin yang empat. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain yang mengiringi, yang membantu berjuang bersama Rasulullah SAW. Yang keempat, mempercayai atas keadilan seluruh sahabat Nabi. Jadi tidak ada pembedaan ya di sini, bahwa siapapun di antara sahabat yang bertemu dengan Rasulullah setelah Rasulullah SAW diutus dan beriman, maka paham Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengakui beliau tanpa menafikan, tanpa mendiskreditkan, memarginalisasikan sahabat-sahabat beliau. Semuanya diakui. Inilah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga semua sahabat itu diakui. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah secara bahasa. Secara bahasa, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari 3 kata, yaitu ahlu atau ahli, sunnah, jamaah. Ahli artinya orang yang mahir, menguasai, paham sekali dalam suatu ilmu, keluarga, orang yang dekat. Kemudian sunnah secara bahasa berasal dari kata sanna yang artinya jalan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sunnah diartikan sebagai jalan yang biasa ditempuh, kebiasaan, aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, sikap, maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkannya. Hadis. Dalam istilah fikih, sunnah artinya perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, sedangkan jamaah atau jemaah baku artinya kumpulan atau rombongan orang beribadah, orang banyak. Demikian secara bahasa Ahlussunnah wal Jamaah artinya orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam mengamalkan Islam. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak dan jalan mereka, baik dalam hal akidah, perkataan maupun perbuatan. Juga mereka yang istiqomah, konsisten dalam berittiba di sunnah Rasulullah SAW. Nah, adapun dalil Ahlussunnah wal Jamaah, awal dari istilah Ahlussunnah wal Jamaah adalah hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim berikut. Rasulullah SAW telah bersabda, "Ibtaraqatil yahudu ala 71 firqah, wa ibtaraqatin nasara ala 72 firqah, wa satafarraqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah, kulluha fin-nar illa wahidah." Qila man hiya Rasulullah? Man hiya Rasulullah? Qala man kana ala misli ma ana alaihi wa sahabi. Wa fi ba'd riwayat hiya al-jamaah. Artinya umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan yang selamat. Nabi ditanya, siapa dia ya Rasulullah? Nabi menjawab, yaitu golongan yang seperti aku dan para sahabat. Dalam sebagian riwayat, dia adalah jamaah. Nah, menjadi ahlu sunnah atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW merupakan kewajiban setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur Rasul wa la tubtilu a'malakum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, dan janganlah membatalkan amal perbuatan, amal kebajikan kalian. Janganlah membatalkan pahala amal kebajikan kalian. Nah, kalimat sunnah secara etimologi adalah thariq, jalan, meskipun tidak mendapatkan ridha. Nah, ini secara etimologi, yaitu thariq, jalan, meskipun tidak mendapatkan ridha. Sedangkan pengertian sunnah secara terminologi yaitu nama suatu jalan yang mendapatkan ridha yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW, para khulafaur rasyidin dan salafus as-salih. Seperti yang telah disampaikan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'd." Ikutlah tindakanku dan tindakan para khulafaur rasyidin setelah wafat. Sedangkan pengertian kalimat jamaah
adalah golongan dari orang-orang yang punya keagungan dalam Islam dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'in dan atba'ut tabi'in dan segenap ulama salafus saleh. Nah, setiap ajaran yang berdasarkan pada usul al-syariah dan furu'nya dan pernah dikerjakan oleh para nabi dan sahabat sudah barang tentu merupakan ajaran yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti sholat tarawih, witir, baca sholawat, ziarah kubur, mendoakan orang yang sudah mati dan lain-lain. Nah, kemudian kita bahas Ahlussunnah menurut beberapa pendapat. Jadi harus kita pelajari beberapa pendapat tentang Ahlussunnah wal Jamaah untuk memahami, ya, untuk mendalami kajian kita apa sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah tersebut. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sifat Ahlussunnah wal Jamaah antara lain beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mengimani semua yang dibawa para nabi dan rasul. Tiga, mengetahui hak orang salaf yang telah dipilih oleh Allah untuk menyertai nabinya. Empat, mendahulukan Abu Bakar, Umar, dan Utsman serta mengakui hak Ali bin Abi Thalib, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail atas para sahabat yang lain. Mereka lah 9 orang yang telah bersama-sama Nabi SAW berada di atas gunung Hira. 5. Sholat berjamaah dan Jumat bersama semua pemimpin baik yang taat maupun zalim. Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak identik dengan kelompok atau mazhab tertentu, tetapi siapa saja yang memenuhi kualifikasi di. Dalil tentang Ahlussunnah. Awal dari istilah Ahlussunnah wal Jamaah adalah hadis sahih riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Hakim berikut. Rasulullah SAW bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah, iftaraqatin nasara ala isnataini wa 70 firqah, wa satafarraqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Qila, "Man hiya ya Rasulullah?" Qala, "Man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi." Wa fi ba'di riwayah hiya al-jamaah. Artinya, umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani terpecah menjadi 72 kelompok. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali 1 golongan yang selamat. Nabi ditanya, "Siapa dia ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Yaitu golongan yang seperti aku dan para sahabatku." Dalam sebagian riwayat, dia adalah jamaah. Kaitan dengan hadis tersebut, ulama berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan satu golongan yang selamat tersebut. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Ihtisam ada 5 pendapat dalam hal ini. Nah, yang pertama, as-sawadul aqzam, yaitu kalangan para mujtahid, para ulama ahli syariah yang mengamalkan ilmunya, dan orang-orang selain mereka masuk ke dalamnya karena mengikuti dan diikuti. Yang kedua, para ulama mujtahid yang menjadi panutan. Yang dimaksud adalah para ulama tingkat mujtahid yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Syatibi berkata, "Barang siapa yang keluar dari ulama imam, maka dia akan meninggal dalam keadaan jahiliyah atau kebodohan."
Nah kemudian yang ketiga para sahabat Nabi secara khusus. Nah yang keempat golongan jamaah ahli Islam. Apabila mereka sepakat atas suatu perkara, maka wajib bagi yang lain untuk mengikutinya. Nah inilah beberapa pendapat tentang siapa sih ya satu golongan tadi yang selamat tersebut. Nah kemudian telah kita bahas tadi tentang ya beberapa pendapat tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah kemudian mari kita menengok ke tempat kita di NTB di Lombok, yaitu guru besar kita pahlawan nasional Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Apakah pendapat beliau tentang tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jadi beliau sebagai salah seorang ya, pendiri Nahdlatul Wathon yang luar biasa. Ya. Jadi banyak sekali wasiat, pesan, pengajian, ya, tindak lutut ya, beliau terkait dengan agama Islam, terkait dengan perkembangan agama Islam, terkait dengan paham-paham. Ya, beliau di dalam catatan kami ya sering menyampaikan tentang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab keempat mazhab, para imam dan lain sebagainya. Dalam pengajian beliau mengatakan, saya mendatangkan NU di Pancor ini supaya ada teman untuk mempertahankan Ahlus Sunnah. Nah ini perkataan beliau. Jadi beliau mendatangkan Nahdlatul Ulama di Pancor supaya ada teman beliau ya, mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah seperti apa yang telah kami bahas bahwa Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Wathon ya persis ya sama, persis sama. Karena memang kalau kita melihat misalnya background ya pendiri Nahdlatul Wathon dan Nahdlatul Ulama, ya beliau berdua sama-sama alumnus Madrasah As-Saudiyah. Nah, di mana sebagaimana pembahasan kami sebelumnya bahwa di Madrasah As-Saudiyah itu ya terdapat empat golongan. Ya, di situ 4 golongan masyayikh, ya masyayikh guru-guru beliau di situ yang menganut 4 paham mazhab, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Nah, kemudian kesamaannya adalah ya Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Wathon ya pendirinya yaitu mengambil ya satu di sini satu mazhab yaitu Imam Asy-Syafi'i. Nah, di dalam pengajian yang lain beberapa masyayikh sering menyampaikan ya kenapa harus mengambil satu mazhab ya artinya supaya tidak mengenteng-entengkan, supaya kuat pendirian. Nah bukan berarti menafikan mazhab yang lain ya, sebagaimana kita maklumi guru besar kita Bapak Maulana Syekh misalnya ya di antara guru-guru beliau bahkan guru beliau Syekh Hasan Masyad dan yang lain itu bermazhab ya tidak bermazhab Syafi'i ya, ada yang Hambali, ada yang Maliki ya, ada yang Hanafi tetapi inilah seperti apa yang kita bahas, jadi yang berpegang kepada empat tokoh imam ini itu termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, beliau mengatakan saya mendatangkan NU di Pancor ini supaya ada teman-teman untuk mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pengajian ini disampaikan di Musalla Al-Abrar ya, dalam kitab pengajian kita Bughyatul Al-Mustarsyidin Pancor hari Sabtu 18 Rabiul Akhir tahun 1415 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 September 1994 Masehi. Nah, inilah perkataan beliau. Nah, kemudian kaitannya dengan pembahasan kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang pengertian sahabat, pengertian sunnah dan yang lain-lainnya.
sering sekali disampaikan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Beliau mengatakan misalnya yang dinamakan sahabat, yaitu orang yang telah bertemu dengan Rasulullah SAW setelah diangkat menjadi rasul. Apabila beriman sebelum menjadi rasul tidak dinamakan sahabat, atau bertemu tidak beriman maka tidak dinamakan sahabat. Nah ini bahasa pengajian Bapak Maulana Syekh. Kami ulangi, yang dinamakan sahabat yaitu orang yang telah bertemu dengan Rasulullah SAW setelah diangkat menjadi rasul. Apabila beriman sebelum menjadi rasul tidak dinamakan sahabat, atau bertemu tidak beriman maka tidak dinamakan sahabat. Nah, pengajian ini disampaikan waktu beliau mengaji membahas tentang kitab faraid di Musalla Al-Abrar hari Senin tanggal 17 Muharram tahun 1415 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Juni 1994 Masehi. Nah, beliau juga mengatakan sahabat adalah muridnya Nabi, sedangkan tabi'in adalah muridnya Nabi dan sahabat. Jadi sahabat adalah muridnya Nabi, sedangkan tabi'in adalah muridnya Nabi dan sahabat. Pengajian ini disampaikan ya pada hari Sabtu 13 Syawal tahun 1415 Hijriah 23 Juli 1994. Nah kemudian guru besar kita juga misalnya telah menyampaikan ya banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh para sahabat. Nah, jadi kaitannya dengan kajian kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah menjunjung tinggi, menghargai, menghormati, ya memuji keempat sahabat itu tanpa membuang salah seorang. Nah, inilah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, contohnya guru besar kita Bapak Ulama saya sering menyampaikan tentang kelebihan-kelebihan para sahabat. Misalnya beliau mengatakan Sayyidina Ali tidak pernah sujud pada berhala, baik dalam perut ibunya maupun setelah lahir. Di saat ibunya ingin sujud pada berhala, tiba-tiba kejadian yang dialami ibunya sangat aneh, sehingga ibunya tidak bisa sujud. Itulah sebabnya beliau diberi gelar karramallahu wajhah. Nah, jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak pernah sujud terhadap berhala, walaupun masa di saat dalam kandungan, apalagi setelah lahir. Nah, pengajian ini disampaikan di Musalla Al-Abrar Ancol hari Sabtu 3 Zulhijjah tahun 1414 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Mei 1994 Masjid. Nah, kemudian guru besar kita Bapak Maulana Syekh telah menyampaikan kelebihan sahabat, yaitu Utsman bin Affan dan Said bin Jabir. Beliau mengatakan Utsman bin Affan dan Said bin Jabir kalau bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran mulai dari maghrib sampai isya, bahkan melebihi 1 hari tamat dan beberapa juz. Nah, pengajian ini disampaikan di Musalla Al-Abrar Pancor hari Rabu tanggal 6 Rajab tahun 1416 Hijriah 29 November 1995 Masehi. Nah, jadi itulah di antara beberapa pengajian berproses yang menyebut kelebihan para sahabat. Nah, oleh karena itu ini mencerminkan ya bahwa Nahdlatul Wathon yang bermazhab Imam Syafi'i, ya di mana Nahdlatul Wathon juga ya Ahlus Sunnah, termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan bukti bahwa guru besar kita Bapak Ulama sering menyampaikan tentang kelebihan ya para sahabat, para tabi'in, para ulama, para imam, ya para aulia, para asfiya. Nah, ini menandakan bahwa Nahdlatul Wathon adalah ya, penguat, adalah penyebar luas, adalah yang mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana di pengajian beliau tadi itu bahwa beliau mendatangkan Nahdlatul Ulama supaya ada teman.
Nah, jadi di sini kita mengambil pelajaran bahwa yang namanya ulama ya selalu saling menghargai, menghormati, dan bersyukur terhadap ya terbentuknya, terhadap adanya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Ya, termasuk misalnya di Nahdlatul Ulama, ya beliau ini supaya beliau bertujuan menerangkan ilmu supaya ada teman untuk menggerakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi tidak ada rasa iri hati dan sebagainya. Bahkan beliau ya pernah sebagai pengurus ya, Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian beliau mendirikan Nahdlatul Ulama. Ini artinya bahwa mari ya dengan bakat dan bidang kita masing-masing ya kita harapkan kepada kaum muslimin dan muslimat, terutama mahasiswa-mahasiswi kami, mari kita saling hargai, mari kita saling bantu membantu untuk bagaimana mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, untuk mempertahankan tradisi-tradisi keislaman, dan supaya Islam ini jaya, supaya Islam ini tegas, supaya paham yang betul-betul ya seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana ya, termasuk golongan kelompok yang selalu mengamalkan Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian tidak luput juga mengamalkan ijma dan qiyas. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah diskusi kita akan lanjutkan pada waktu yang berbeda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.